Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialektik dimanapun Anda berada, saya akan membahas tentang buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini karya Mark Manson. Jadi menarik, banyak ulasan tentang buku ini. Tapi saya akan mencoba lebih menjelaskan dengan singkat tapi mengena dari inti buku ini. Jadi buku ini membantu kita untuk berpikir sedikit lebih jelas, untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan yang tidak penting. Nah, jadi buku ini adalah cara kita bagaimana menghadapi wabah psikologis ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan tenang bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Jadi kita tahu kan bahwa orang itu maunya hidupnya senang saja. Tapi buku ini mengajarkan kita bagaimana kita menerima bahwa kadang-kadang hidup ini gak selamanya senang. Ada juga susahnya. Nah, jadi bisa dibilang buku ini ya kurang intelektual ya. Hanya di permukaan, tapi yakin bahwa buku ini menyangkut hidup dan mati kita. Pembahasannya begini. Bahwa kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu sangat memalukan. Itu yang hampir semua orang rasakan. Secara tidak sadar kita suka menyalahkan diri sendiri. Kita mulai merasa seperti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, yang menggerakkan kita ke semua perilaku yang fatal. Ya misalnya minum minuman keras, vodka, minum penghilang rasa sakit. Nah, ini juga di sini juga ada beberapa ilustrasi cerita-cerita tentang bagaimana orang yang frustasi dengan hidupnya. Dia mabok di pinggir jalan, lalu dia sampai teler segala macam. Nah, kepercayaan ini bahwa tidak sempurna itu memalukan. Jadi kita selalu mengatakan bahwa ketidaksempurnaan itu adalah sesuatu yang memalukan. Dan ini menjadi lingkaran setan dalam peradaban kita. Sikap cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Usaha untuk mengembangkan kemampuan ini mengarah pada sesuatu yang kita harus pikir, yaitu pencerahan praktis. Bukan pencerahan yang mengawang-awang, penuh mimpi kebahagiaan, mengakhiri semua penderitaan, dan semua omong kosong motivasional. Jadi kita tahulah cerita-cerita motivator yang bahwa hidup itu harus perfect ya, seolah-olah mereka itu bisa menjawab seluruh permasalahan kita dan bisa menjadi solusi terhadap seluruh masalah kita ya, golden ways atau yang lainnya lah. Buku ini tidak menjelaskan tentang motivasi, tapi buku ini sifatnya praktis. Bagaimana kita mau menerima bahwa hidup ini berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan kematian. Ketika kita mampu nyaman dengan realitas seperti itu, maka kita tidak akan terkalahkan pada level spiritual yang paling dasar. Jadi sebenarnya buku ini, kalau menurut saya ya, ini bukunya spiritualis sekali. Bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, kerugian itu bukan sesuatu yang kita takuti, tapi itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi bagaimana kita itu harus meringankan masalah atau rasa sakit kita. Nah, buku ini adalah panduan untuk mencapai suatu keagungan. Tidak akan bisa, karena keagungan hanya sebuah ilusi dalam pikiran kita. Sebuah takdir, bohongan yang seakan-akan wajib kita capai.
kota Atlantis dalam psikologi kita sendiri. Jadi keagungan itu sesuatu yang ilusi dalam hidup kita. Jadi buku ini bagaimana mengubah rasa sakit menjadi sebuah kekuatan. Mengubah masalah menjadi masalah yang lebih baik. Ini disebut gerak sesungguhnya. Bagaimana kita dipandu, buku ini bagaimana memandu kita agar mengalami penderitaan dan bagaimana cara untuk mengambil tindakan yang lebih baik, lebih bermakna, penuh dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Inilah buku yang akan membuat kita bergerak secara ringan, tak peduli seberapa berat beban kita. Beristirahat dengan lebih mudah, ditemani ketakutan terbesar kita, menertawakan air mata yang bercucuran. Jadi kita menertawakan kegagalan kita. Buku ini tidak akan mengajari kita bagaimana cara mendapat atau mencapai sesuatu, namun lebih pada bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu itu pergi. Ini akan mengajari kita untuk membuat inventaris kehidupan dan menyortir hal-hal yang paling penting saja. Ini juga akan mengajari kita untuk memejamkan mata dan percaya bahwa kita bisa menjatuhkan diri ke belakang dan tetap baik-baik saja. Bersikap masa bodoh adalah kunci. Ia adalah alasan mengapa itu akan menyelamatkan dunia. Dan kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat dan itu tidak apa-apa, karena memang seperti itu dan akan seperti itu adanya. Dengan tidak ambil pusing ketika kita merasa buruk, berarti kita telah memutus lingkaran setan. Kita berkata pada diri sendiri, saya merasa sangat buruk, tapi terus kenapa? Apa pedulimu? Dan kemudian, ibarat ditaburi debu ajaib, kita akan berhenti membenci diri kita sendiri saat merasa begitu kecewa. Kita bisa menerima semuanya.